dia melakukan kajian-kajian geopolitik yang sudah sama-sama kita sepakati sebagai malapetaka kira-kira Perang Dunia Kedua. Jadi ceritanya geopolitik ini memang diharamkan ketika masa Hitler. Halo Nur, hari ini gua kedatangan sohib gua, sahabat lama gua. Dalam beberapa hal juga guru gue sebetulnya nih. Balik-balik dulu. Suryo Abe, thank you bro, sudah Asik, mau kan? datang. Oke, hari ini gue mau belajar sama Suryo soal geopolitik nih. Bahasanya agak berat kesannya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Apa sih geopolitik itu? Menurut gue sih sekarang sih orang udah pasti udah tahu geopolitik. Zaman-zaman 2004-2005 kalau misalnya ada orang nanya, lu kuliah apa sih geopolitik? Hah, apaan tuh? Nah itu selalu gitu. Cuma matanya aja nggak merem satu. Jadi ketika bicara geopolitik, gue berusaha untuk menerangkan sampai berbusa-busa tetap aja. Oh, ilmu apa sih? Tapi sekarang kan orang sudah mulai populer ya belakangan 6 bulan belakangan terakhir, terutama misalnya setelah ketika masa pandemi semua orang ada di rumah. Gue ngeliat sekarang perkembangan semua orang ngomong geopolitik. Bahkan wartawan ngomong geopolitik, hampir semua artikel ngomong geopolitik. Walaupun sebenarnya gue agak curiga perkembangannya seperti di Eropa misalnya, semua jurnalis bicara geopolitik sebenarnya nggak tahu geopolitik itu apa. Bahkan kemunculan tokoh-tokoh yang menyatakan bicara selalu geopolitik pada konteks geopolitik sebenarnya juga nggak tepat-tepat amat. Jadi yang tepat apa geopolitik? Iya, jadi gini, kalau bicara sejarahnya geopolitik itu memang ada dua dunia yang berbeda ya di pengembangan pendidikan. Kalau Anglo-Saxon, Indonesia ini kan Anglo-Saxon banget ya kan Dado ya. Anglo-Saxon artinya kita berkiblat kepada negara-negara yang berbahasa Inggris, gitu ya. Sementara juga ada di belahan dunia lain itu yang punya kitabnya sendiri, metodologinya sendiri, itu di daerah Timur Tengah misalnya kan. Makanya penyebutan profesor macam-macamnya juga mereka punya sendiri misalnya Indonesia. Tapi kemudian di Eropa juga ada, gitu ya. Di Eropa itu juga ada tradisi tersendiri namanya École Française. Jadi Prancis itu punya pengembangan metodologi sendiri dan ilmu sendiri. Nah, geopolitik yang berkembang di Eropa daratan memang awalnya tahun 76-an itu di Prancis dulu, di Paris. Tapi di Indonesia itu tidak mengenal geopolitik karena gitu, setelah Perang Dunia Kedua ilmu geopolitik ini diharamkan sama Amerika Serikat. Sebabnya? Nah, seru kan? Yang haramin itu sampai yang namanya Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang nulis buku Diplomasi yang menjadi rujukan kebanyakan mahasiswa hubungan internasional ya. Itu sampai keliling lah, ngecek negara mana sih yang masih ngembangin ilmu geopolitik. Itu pasti tegur. Peristiwa yang menarik itu ketika dia nge-gap, bahasanya nge-gap ya. Nge-gap di Brazil, bayangin Brazil, itu dia nge-gap seorang jenderal kalau nggak salah namanya Da Silva Couto, itu punya gajian geopolitik tahun 70-an. Sehingga terus kemudian provokatif banget dari Kissinger, dia di depan wartawan gitu ya, langsung press conference bilang dia melakukan kajian-kajian geopolitik yang sudah sama-sama kita sepakati sebagai malapetaka kira-kira Perang Dunia Kedua. Jadi ceritanya geopolitik ini memang diharamkan ketika masa Hitler. Jadi atase militer Jerman ketika masa Hitler itu Karl Haushofer, itu atase militer di Jepang. Nah Karl Haushofer ini nulis gitu. Kan Hitler kan cita-citanya begini ya. Ini bukan Hitler. Jadi kalau kita meluruskan semua sejarah itu bahwa sesungguhnya semua merasa harus menjadi bagian dari yang menciptakan perdamaian dunia. Gitu kan. Menciptakan perdamaian dunia, Hitler salah satunya. Dunia bisa tercapai kalau ras Arya yang berkuasa. Dunia bisa tercapai kalau Jerman yang menjadi polisi kira-kira. Nah, cara mewujudkannya banyak yang ngasih masukan tentunya. Nah, salah satunya adalah Karl Haushofer. Dia buat kajian geopolitik yang kemudian itu diadopsi dan dia memimpin, dipanggil ke Jerman. Dan ilmu ini bukan lagi ilmu kajian, ini ilmu terapan.
Oke. Artinya Yang jadinya Nazi itu. Nazi sehingga diekspansi kemana-mana. Karena kalau bicara geopolitik, dan biasanya orang-orang yang belajar geopolitik beneran gitu ya, belajar geopolitik beneran dari dasar, itu pasti ujung-ujungnya ultranasionalis. Ngeri nggak lu? Termasuk lo. Ya lu juga, lu lihat. Gua nggak belajar geopolitik, Sementara Bang. semua orang pakai baju distro gitu, lu bicara kita Indonesia, nggak keren banget lu gitu maksudnya. Karena gue gak belajar geopolitik. Iya, nggak belajar, artinya kalau lu belajar aja gitu, maksudnya orang yang belajar geopolitik itu udah pasti ultranasionalis. Oke. Artinya lu cinta banget. Tapi lu belum jawab pertanyaan gue ya. Geopolitik itu apa? Iya, Dalam sengaja bahasa sih. Geopolitik ya itu dia, di Perancis itu berkembang dari ilmu geografi. Oke. Tapi kalau di Amerika Serikat, walaupun mereka mengharamkan, mereka tetap mengembangkan ilmu ini menjadi dari sub-subnya ilmu hubungan internasional. Oke. Nah, Perancis nggak mau. Dia bilang kalau Perancis itu, mereka bilang mau hubungan internasional itu ilmu ambigu. Namanya hubungan internasional yang dibahas filosofi filsafat, hubungan, terus apa lagi, isu kontemporer, terus bicara apa lagi, actor dan non actor state. Karena diplomasi. Iya, masa hubungan ini kan lebih dari hubungan. Makanya di Perancis mereka nyebutnya politik internasional. Di beberapa negara nggak menyebut politik internasional. Nah, geopolitik masuk di situ. Jadi dikembangkan dengan metodologi pengembangan yang dikembangkan oleh ilmu hubungan internasional. Tapi kalau di Perancis nggak mau, karena nggak ambigu, karena ambigu secara, walaupun misalnya berusaha banyak penstudi hubungan internasional, termasuk saya misalnya mencoba untuk ngebelain ilmu hubungan internasional gitu. Membuktikannya secara ontologi, secara epistemologi atau aksiologi. Tapi kita kan nggak bahas itu. Iya. Itu nanti di kajian yang lain. Nah, di geopolitiknya Eropa itu dikembangkan tahun 76, itu adalah ilmu yang berbasis dari geografi. Jadi ketika bicara geografi kan bicara tentang ruang hidup, manusia hidup di dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya ruang hidup, ruang di mana manusia hidup dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi ya bicara sumber daya alam, bicara tentang perubahan iklim, bicara tentang geologi, bicara tentang pokoknya multidisiplin banget. Tapi dalam konteks kebijakan yang kemudian bisa menimbulkan potensi konflik. Kata kuncinya konflik sebenarnya. Terus yang membuat orang jadi ultranasionalis itu apanya? Karena kesadaran bahwa teritorial. Oh, jadi ketika lu belajar geopolitik, lu akhirnya sadar, gue hidup di ruang hidup yang ternyata ketika lu jabarin menurut metodologi ilmu geopolitik, gue harus jaga nih. Oke. Lu jadi samakin cinta sama wilayah di mana lu hidup. Kayak misalnya gue nih orang Indonesia gitu, lahir di sini, terus gue belajar reverse ke sejarah Indonesia, ternyata sejarah negara Indonesia menurut geopolitik udah memenuhi unsur sebagai pembentukan negara modern. Keren banget. Dan itu amanahnya di Lagu Indonesia Raya. Iya. Gimana dong kamu? Iya. Itulah kenapa lo selalu pakai stanza 3 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, tapi lu belajar geopolitik itu di Prancis ya? Iya. Gue takut salah nyebut gue. Nama kampusnya itu yang bener Sorbonne. Suka-suka. Lu orang Prancis suka-suka lu lah, yang bahasa gue susah katanya. Tapi yang sebenarnya apa? Iya. Jadi di sana tuh Sorbonne itu sudah batimong. Batimong itu artinya cuma sekedar bangunan aja. Selebihnya mereka sebutnya kampus Paris 1, 2, 3. Orang berkembang kan. Kayak di sini ada misalnya kampus A, kampus B gitu. Cuma di sana karena emang udah ratusan tahun, setiap bukan cabang, setiap pengembangan dari ruangan yang sebenarnya sudah tidak sanggup menampung dan perkembangan keilmuan, artinya mereka buat di beberapa wilayah di Paris, disebutnya Paris 1, 2, 3. Nah, gue itu di Paris 8. Dan itu sengaja banget milih Paris 8 emang. Karena profesor yang mengembangkan geopolitik pertama kali di Prancis, Profesor Yves Lacoste itu di situ. Dia buat IFG, Institut Français Géopolitique. Ngomongnya udah susah ya. Tapi kenapa lu sejak kapan sebetulnya lu tertarik sama geopolitik? Sejak gua kuliah S1. Ini S3 kan lo ke Paris ya? Iya, S2 S3. S2 S3. Jadi yang mau belajar ulang sebenarnya.
karena memang perspektifnya beda. Gue ingat banget waktu bermasalah profesor gue bilang, lah lu HI banget gitu, di sini bukan HI, ini geopolitik. Posisi gue adalah membuktikan bahwa geopolitik dan HI saling melengkapi. Dan itu ada beberapa buku yang dari gue nemuin, oh iya bisa gue jelasin. Nah, ini menarik ya, lu S2, S3 di Paris ya. Tentu kan lu pasti, gue yakin lu punya kesempatan untuk keliling Eropa Barat lah ya. Di hari libur itu kan, karena itu dekat dan kayak ke Depok, accessible kan. kayak ke rumah lu kan, ke Depok gitu. Nah, gimana lu ngeliat Indonesia dari kejauhan? Mismanagement. Dia itu doang, kata itu doang yang bisa gue sampaikan. Mismanagement. Nah, gini, gue ingat lu pernah cerita sama gue, lu insaf bahwa gue bagian dari Indonesia itu setelah lu di sana. Sebenarnya apa yang terjadi? Lu pernah cerita waktu itu ada kelompok profesor yang punya kajian pemikiran-pemikiran yang melampaui zamannya Indonesia ternyata menyumbang beberapa, salah satunya adalah konsep tentang Pancasila. Benar nggak cerita lo itu? Iya, gue takjub ya, misalnya di sana tuh biasanya selalu ada misalnya pertemuan, mereka ada ulang tahunnya lah, jadi ada organisasi namanya ada yang di EVO, ada yang di AFRAS gitu ya, terus kemudian ada seri gitu ya, lalu banyak banget di sana lembaga-lembaga yang isinya profesor semua seluruh Prancis gitu, dan bahkan negara-negara francophone yang berbicara bahasa Prancis itu membahas tentang ya ilmu-ilmu geopolitik. Bahkan di sana tuh ada kafe geopolitik. Anjir, seru. Di sana ada kafe filsafat, jadi kalau mau filsafat tuh tinggal datang ke kafe sana. Kalau mau geopolitik nih kafenya di sini. Nah kalau kafe filsafat itu kan biasanya di kafe floor, itu kafenya kalangan bubu lah. Kayak lu gitu kan. Gitu loh. Bicara tentang susah-susahnya dunia dengan kenikmatan kopi, cerutu, macam kayak lu lah pokoknya. Lu gak bisa ngopi yang harga 1.000 kan. Sementara lu bicaranya rakyat, itu bobo. Bobo itu bohemian bourgeois. Bourgeois lah. Bourgeois bohemian ya. Iya. Bobo. Nah itu di situ. Tapi kalau lu mau bicara geopolitik, itu ada waktu di mana seluruh profesor ngumpul itu waktu itu seminggu sekali, intens banget. Kemudian kabarnya sekarang udah 2 minggu sekali. Itu di Basti, di daerah Basti. Basti itu kan dulu penjara yang kemudian diruntuhkan. Meriamnya itu dijadiin ini ya, kayak semacam tubuh monumen. Karena di situ kan bentuk pembebasan. Jadi bicara geopolitik itu bicara tentang bagaimana kita berinteraksi ruang hidup, lalu terus kemudian lu bisa sebebas-bebasnya gitu. Nah di situ. Itu di daerah Basti, itu kafe gue bicara geopolitik, udah datang tuh profesor semua. Yang lo temukan apa tentang Indonesia di dalam pembicaraan mereka? Dan menariknya ya, mereka sepakat, dan itu kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya lebih intens. Buat calon-calon doktor yang bicara tentang Asia. Kalau bicara Asia berarti bicara 2 negara besar. Bicara Asia berarti bicara tentang Asia Timur sama Asia Tenggara. Nah ketika bicara Asia Tenggara, maka dengan sendiri bicara Indonesia. Bicara Asia, bicara Indonesia. Bicara Asia Timur, bicara Indonesia. Jadi kita negara kita ini selalu dibicarain di setiap segmen. Kan gue bingung gitu loh. Terus setiap segmen kita dibicarain. Ya karena persoalannya adalah persoalan yang bicara pertempuran internasional sekarang itu adalah bicara titik temu. Dan kalau di garis setiap pertempuran itu negara-negara, dan selalu negara lu kan selalu masuk gitu. Jadi mereka sadar banget betapa memang penting strategis posisinya ya. Betul, dan mereka selalu bicara pemikir-pemikir Asia, dan lucunya kalau di Asia Tenggara yang dibahas itu cuma 2 orang, Soekarno salah satunya ya, dari sekian banyak pemikir, tapi yang benar-benar dibicarakan berharian itu Soekarno sama Ki Hajar Dewantara. Soekarno itu Pancasila. Lalu kemudian Ki Hajar Dewantara itu bicara kemampuan dia berdiplomasi. Ketika dia menulis jika saya jadi itu dibahas, suratnya itu dibahas gitu ya, lalu kemudian konstruksi wacananya genealoginya Theo van Dijk sama critical discourse analisisnya proses wacananya. Critical discourse wacananya kan kuat banget. Ini yang waktu 3 serangkai itu ya. Waktu 3 serangkai kan sebetulnya. Iya, Pierre Bourdieu. Jadi dari kupasannya Pierre Bourdieu itu dia ngupas tentang
tulisannya Ki Hajar Dewantara. Ya waktu Ki Hajar Dewantara masih tergabung di Tiga Iya, Saka waktu itu betul. kan. Dan itu luar biasa buat mereka sebagai bahasanya negara yang pada saat itu dijajah, kemampuan bahasanya itu lebih tinggi dibandingkan yang menjajah gitu. Mereka sadar betul dan itu Karena yang menjajah pedagang kan. Bukan kaum terpelajar soalnya. Iya. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri gua belum pernah nemu ya kampus yang serius ngembangin diskursus geopolitik. Salah nggak gua? Iya. Bener ya? Nggak salah. Kenapa ya menurut lo ya? Iya, karena di kita yang berkembang itu hubungan internasional. Dan Oke. ketika bicara hubungan internasional, artinya bicaranya Anglo-Sakson. Hmm. Anglo-Sakson artinya sub, dan bahkan di beberapa kampus dihilangin mata kuliah geopolitik. Hmm. Beberapa kampus dihilangkan. Yang pertama, terus yang kedua, kemasan cara mengajarnya itu nggak banget gitu bahasanya. Gimana ya? Dulu kan waktu zamannya Kang Dado kan ada namanya kewiraan. Ya. Sebenarnya kewiraan. Kayak kita seolah-olah jauh banget ya zamannya. Rese lu. Apa malu kayak bedanya? Ya tapi kan lu senior atau Iya. Jadi kalau gue menyontohkan yang ancient indigenous people itu kan lu. Jadi zaman itu tuh kewiraan, terus yang ngajar juga bikin lu bete kan. Iya. Karena dari kalangan sensor gitu. Doktrin lah. Ya minimal kalau ada kejebut lu. Usir, kamu keluar dari kelas. Dan itu semua begitu. Ya kita ngalamin ngulang sampai 3 kali terpaksa. Karena biar bisa memenuhi MKDU ya. Kenapa nggak kemudian itu diubah dengan nama geopolitik Indonesia? Gue berharap banget di sini ada UNAN, ada pendidikan. Kalau lo pengen anak-anak itu nggak terpengaruh sama paham-paham sahabat dulu itu yang radikal apapun agamanya, dan dia cinta sama tanah air, ya dua-dua harus belajar geopolitik Indonesia. Apa sih geopolitik Indonesia? Ya wawasan Nusantara. Dan itu genuine banget. Ketika negara lain dilarang, Indonesia pakai nama wawasan Nusantara. Pening nggak dari Kissinger? Gimana mau ngelarangnya? Tapi buat gue sekarang dikembaliin lagi lah. Itu memang geopolitik. Dan kalau lu tahu sejarah geopolitik yang dilakukan oleh Soekarno, lu pasti cinta. Ya gue kagum lah sama pemikiran. Tapi dari konteks geopolitiknya ya, kalau itu gue belum dalam. Kalau lu kan biasanya kan lebih ke konteks enggak lah, yang negatif. Gue gak pernah negatif. Lu gila, lu prejudice banget sama gue. Bukan lu mencurigakan. Kita berteman udah lama ya. Udah hafal gestur lo soalnya. Nah, beberapa poin deh yang menurut lo menarik dari pikiran Soekarno soal geopolitik itu apa aja? Jadi Bung Karno itu kan bicara, contohnya misalnya KIAPA, konferensi internasional anti pangkalan militerasi. Gila, jadi Bung Karno yang mencetuskan tahun 60 mulai masuk ke 64-65. Lu bayangin. Dan dia sudah kemudian mengajak semua negara-negara sekitar untuk menolak. Gak boleh lu jadi pangkalan, tapi terus kemudian dia dikhianati oleh Filipina salah satu. Dan pada saat itu kan Bung Karno sudah mulai menerapkan kebijakan politik luar negerinya ya, kalau secara geopolitik itu non koeksistensi damai. Artinya dia sudah gua agak konfrontasi dengan negara-negara yang tidak sesuai dengan apa yang gue perjuangkan. Dan perjuangan Bung Karno pada saat itu adalah mengubah tatanan dunia baru. To build the world new. Dan itu benar. Dan dia konsisten. Coba bayangkan. Berarti sejak konferensi Asia Afrika ya? Itu udah bagian dari sebenarnya. Coba dari mana gitu? Iya. Dan gua amazed ya. Gua itu baru terakhir kemarin ke Bandung akhir tahun lalu, dan itu karena anak gua ngajak ke situ, akhirnya gua ikut tur. Dan gua amazed ketika dikasih tahu sama tour guide itu sekitar ada 30 negara Afrika yang merdeka setelah mereka ikuti konferensi Asia Afrika. Emang lu pikir cuma sekedar konferensi? Soekarno memainkan peran siaga di negara-negara itu. Seorang duta besar pada saat itu masih usia 21 tahun dari UN namanya Ladar Brahimi. Bayangin itu Bung Karno sampai belajar Bung Karno sampai 7 bulan atau 6 bulan di Indonesia. Di Jalan Serang sih dibiayain.
Dan kemudian sekarang dia jadi godfather dari peacemaker di UN ya, di UNHCR, di UN. Ada dia diakui bahwa dia belajar dari seorang Soekarno. Bisa bayangin. Sayang banget ya kita nggak banyak yang belajar. Makanya, dan ya karena desokanisasi yang terjadi setelah Bung Karno digulingkan, muncul rezim baru presidennya Kang Dadu pada saat itu. 32 Pokoknya tahun. yang jelek-jelek kita semua. Desokanisasinya itu kan terasa Ya. banget, sampai sekarangnya kita terasa loh. Iya. Gitu loh. Jadi fitnahan, lalu terus kemudian menjelek-jelekan tentang Bung Karno itu sampai Iya. mendarah daging. Benar. Padahal Bung Iya. Karno kalau kita lihat seumur hidupnya hampir berapa, di atas lebih dari 15 tahun dia belajar Islam dan Islam gitu. Ya, Jadi iya. aneh gitu loh belajar. Betul. Ya kita bisa sebetulnya kalau soal itu ya kita bisa membaca ulang kan perdebatannya Desa Manatsir, perdebatannya Soekarno soal Islam, soal sama Hasan misalnya kan. Hasan itu kan persis, dan dia berguru khusus gitu. Yang terlepas dari itu buat gue adalah bagaimana pada saat itu gue berpikir, dan ini pas September sebenarnya, kalaulah kemudian coba bayangin sebelum G30 SPKI terjadi ada peristiwa apa di dunia kan? Sebelum itu Kennedy ditembak mati. Oke, Kennedy ditembak mati, langsung kemudian beberapa negara berkonspirasi, dan salah satu itu kan bahkan sekarang udah banyak ditemukan dokumen-dokumen yang menyatakan keterlibatan event Rusia untuk menggulingkan Soekarno pada saat itu. Jerman juga terlibat. Ya kalau Amerika Inggris sudah jelas lah ya. Gitu. Jadi G30 SPKI itu ya salah satu sarana yang memang digunakan untuk melemahkan Soekarno, bahkan menggulingkan Soekarno dengan stigma dan label-label. Dan itu bisa dilakukan ketika Kennedy, orang yang berkuasa salah satu di dunia pada saat itu, tertembak mati. Jadi karena pada saat itu 5.000 dokter zaman itu ya kan, 5.000 dokter itu mau pulang ke Indonesia. Oh iya. Bayangin. Yang dapat beasiswa dari Indonesia sementara negara-negara lain S2 aja belum gitu. Malaysia juga belum. Tiba-tiba ini datang 5.000 dokter dengan kemampuan ilmu dasar. Dan itu ilmunya keren-keren ya. Keren. Dan kenapa sih? Kemudian kan akhirnya nih jadi pelintiran-pelintiran ya. Kalau yang bilang bahwa kenapa mereka harus sekolah di negara-negara Eropa Timur yang komunis? Alasannya sangat sederhana. Amerika dan Barat itu nggak mau transfer knowledge. Mereka pengen tetap bolehlah sekolah di negara luar, tapi jangan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu teknologi seperti ini. Tapi Eropa Timur membuka. Lu boleh belajar nuklir, lu boleh belajar roket, lu boleh belajar rekayasa biogenetika, lu boleh belajar ilmu dasar fisika. Ya lu bayangin gitu. Bung Karno tuh orang yang sangat simpel banget. Itu bahasanya. Oke, yang ngasih beasiswa mereka ya gue ngirim. Bisa bayangkan semua pelajar-pelajar yang mereka nggak terlibat sama sekali pertarungan politik pada saat itu, hanya mungkin pengen balik, tiba-tiba juga diburu kan, keluarganya diburu. Iya. Ya menurut gue cukup clear lah ya statement Soekarno itu kenapa misalnya dia lebih suka Khrushchev. Karena jelas itu. Iya, di Cindy Adam kan dia bilang, ya gue kalau sama Amerika kan diceng-cengin kasarnya gitu kan. Sama Khrushchev gue dibantu, ya gue sama Khrushchev aja. Benar. Orang bahkan sampai dia bilang kalau mau diundang ke Rusia, gue akan datang kalau lo belum nemuin makam itu Imam Bukhari. Iya. Pusing. Ya kita Khrushchev. Ini Bukhari itu siapa gitu loh? Iya. Sampai ketemu. Iya. Dan sampai diancam kan kalau lo nggak nemuin gue sendiri nih, gue cari, gue pindahin tuh makam. Iya. Kan gila men. Artinya dia cinta banget dan dia sangat menghormati gitu. Makanya begitu dia begitu ketemu kan dia langsung datang di arahnya dia langsung. Oke, balik lagi ke geopolitik nih. Kalau misalnya dia ini ilmu dikembangkan gitu ya, kajiannya di dapat tempat gitu lah ya di pendidikan kita, menurut apa yang terjadi dengan republik ini? Oh iya, menurut gua cuma satu ilmu itu pasti akan berarti banget. Minimal pengalaman gua keliling-keliling. Ini kan gerakan gua, lu tahu kan? Iya. Gitu. Yang lagi-lagi memang didasari sama semangat ide. Kan kalau Bung Karno itu setiap kali misalnya ada orang datang ke rumahnya ngajak diskusi, jam 6:30 dia masih pakai piyama diterima diskusi. Gini Bu, kita butuh biaya revolusi macam-macam. Bung Karno suruh nyuruh tuh misalnya temannya,
oh jadi butuh duit, iya tuh itu ada jas saya, tolong cari di situ ada cari angka kalau dana yang kamu butuhkan, cari-cari. Ini gue dengar ceritanya gitu ya, cari-cari, itu dananya, bung, gak ada uangnya. Loh, uangnya ada kalau ada idenya. Dan kok menjalankan ide baru uang itu akan datang. Gitu. Makanya karena itu buat gerakan ini udah 5 tahunan kan, dan 16.000 sudah alumninya. Jadi ke kampus-kampus cerita tentang ya geopolitik yang sangat dasar. Yang menariknya ya gak ada yang kabur tuh anak milenial, kalau bisa bahasa milenial ya. Kita bicara sejarah, kita bicara agak berat loh politik, mereka nyaman-nyaman aja. Bukan karena yang ngasih dianggap keren gitu, Karena kan yang ngasih bukan gue. Oh, bukan. Gue kan cuma bicara, yang ngasih itu kan langsung ya. Oke. Artinya sebetulnya ini ilmu yang sangat relevan sebetulnya ya. Iya. Dan kalau dengar penjelasan lo tadi kan gue udah menangkap ya, kalau dia jadi fondasi kesadaran anak bangsa akan jadi keren ya. Jadi ya kalau buat gue ya itu, lo kalau belajar geopolitik ya siap-siap aja. Ntar akan banyak orang yang pakai kaos kita Indonesia. Enggak, tapi menurut gue memang sejarah mengatakan bahwa kesadaran akan anak bangsa, bagian dari komunitas bangsa ini kan itu yang kemudian mendorong kemajuan kan. Betul. Katakanlah misalnya dari Sumpah Pemuda aja. Ya Sumpah Pemuda itu kan sebenarnya amanah dari stansa pertama lagu Indonesia Raya. Oke. Here we go. Lu lagi geopolitik nih Profesor Iflakos ya, setelah gue belajar sama beliau 2,5 tahun itu, terus kemudian dia pensiun sebagai mbahnya gitu ya, dia nulis buku yang dia ilhami dari pertanyaan Ernest Honong yang dikutip sama Bung Karno. Bukunya juga What is a Nation? Ya kan, Qu'est-ce qu'une nation? Iya. Gitu. Nah, dia judulnya dia nulis tuh Vive la Nation. Jadi jayalah bangsa. Itu keren. Jadi menurut dia transformasi dari sebuah sekumpulan orang yang belum sama gitu ya, lalu kemudian kumpul menjadi bangsa karena ada le désir d'être ensemble, keinginan untuk hidup bersama gitu kan. Karena jadi bangsa itu kan 26 Oktober. Itu stansa pertama. Oke. Stansa kedua ya 17 Agustus, karena udah bicara nggak ada bangsa, yang ada negara. Ya kan, ya stansa ketiga ya bicaranya kesadaran teritorial. Deklarasi Juanda. Jadi bayangin kita udah mau memenuhi itu, dan lebih gila lagi lagu ini ditulis sebelum ada namanya bangsa Indonesia kan. Akhirnya gue nggak ngerasa ada kebetulan. Ketika lu ceritain ke generasi muda dengan film, dengan multimedia, dengan sound system yang keren, dengan gaya storytelling, nah, dan ya jujur aja bicara propaganda ya propaganda. Ya propaganda untuk cinta tanah air kan sebetulnya. Atas dasar kesadaran bahwa ya kita bagian dari bangsa yang besar kan. Iya. Gue cuma itu aja. Makanya kalau sampai sekarang misalnya teman-teman Kangdado itu sibuk dengan kerusuhan dan hiruk-pikuk politik saat ini, gue nggak peduli tahapannya. Gue sampai tahap sekarang yang penting ada berapa orang mau belajar sama gue, mau ngomong lalu kita berbuat seminimal apapun, minimal ngamanyain stop nyakitin orang lain. Karena kalau berita itu bukan hoax, itu bisa nyakitin. Jadi gue nggak mau bicara stop hoax. Enggak, hoax itu bisa, kalau berita benar dan bukan hoax bisa nyakitin. Jadi dia harus stop nyakitin orang lain. Yuk kita duduk bareng, kita berbuat ke depan gitu. Jadi gue nggak peduli, yang penting adalah lu minimal lu selesai dulu dan hidup lu selesai. Begitu hidup lu selesai, lu buat kanan kiri lu bagus, ya dengan sendirinya nanti juga secara alamiah natural proses perkembangan kesadaran politik, budaya politik masyarakat akan baik. Nah ini kan kita selalu ada bahasa itu kecelakaan sejarah kan. Ketika lagi begini tiba-tiba kita lagi begini terus belum selesai semua. Jadi lo nggak pengen ikut berburu kursi komisaris? Kayak teman-teman lo itu. Lo kan tadi dulu teman-teman gue, sekarang gue balik. Gue langsung bingung. Jadi kalau buat
gue pribadi sih ya itu tadi, gue bisa jalanin gerakan ini di Sabang sampai ke Sabang gitu ya. Gue dari Sabang turun ke bawah Sumatera terus Dan ke lo nggak ada Jawa. yang sponsorin? Ada lah Nggak, maksud gua. teman-teman pribadi ya. Iya, maksud Itu gua. kan sponsor Iya, gua. Itu kan kalau orang politik tuh biasanya kalau bicara sponsor itu pasti ada timbal balik. Lu orang politik. Jadi buat gue tetap sponsor pribadi Oh misalnya. iya. Nah, mereka bilang, yuk lu mau kemana yuk sekarang? Bener loh, ini banyak teman-teman. Gue bilang, gue saya ke Medan. Di Medan udah ada beberapa pesantren yang gue dan beberapa kampus sekolah. Terus tiba-tiba, lu ada dana apa ya? Gue cuma tiket pesawat. Gitu. Karena gue yakin ketika sampai sana, gue tinggal di rumah KPI atau di rumah pemilik kampus atau orang pasti akan terima gue. Udah itu doang sih. Dan itu jalan kan. Dan animonya bagus. Sampai ada teman yang sempat biayain kami ke beberapa kampus yang pesantren juga di daerah Jawa aja. Dan ternyata branding perusahaan mereka naik. Gitu loh. Jadi gue pikir gila, dan gue sebenarnya juga bisa buat promoin orang banyak gitu. Cuman kan lagi-lagi kalau ada muatan yang terlalu ya lebih menggeser muatannya dia yang biayain gue dibandingin idealisme kita ya. Itu gue banyak sih yang mau biayain sampai teman-teman yang yang punya senjata itu juga sempat, tapi kan gue agak ragu ya. Ya ruang komprominya semakin lebar ya kalau udah kayak gitu kan. Iya. Ya nggak ada masalah juga, gue asal memang ya sekarang gue sampai tahap gini deh, lu aja nih datang sama gue nih, lu ya gue jalan yuk kita bareng-bareng gitu. Ini juga bukan buat gue gitu. Iya. Jadi ke sana jalan kok bisa gitu. Gue ingat aja cerita itu Bung Karno ini teman-temannya ketika muncul dana revolusi kok nggak ada, jadi dia selalu gitu kayak ngerjain tapi dia ngasih jangan. Jadi gue mikir kalau gue mikir dana dari mana, kalau ketemu Bung Karno disuruh ngambil jasa juga lagi gue ngerokok kan gitu. Dan menurut gue konferensi Asia Afrika itu kan bukti ya bahwa kita kan nggak punya duit waktu itu tahun 55 itu gila kan. Semua datang, gue merinding tuh, gue merinding tuh, sumpah gue merinding udah gitu. Gue pernah sama seorang sahabat kita lah, Rai. Kami datang ke Bandung. Hai Rai, diomongin. Udah pernah jadi tamu dong? Belum. Apa karena? Gue ngobrol sama dia gitu ya. Kita sengaja ke hotel Satu Roma. Oke. Dan gue terkejut gak ada sisa-sisanya. Gue bayangin sebenarnya ya, kafe yang dalam banyak gue di mana di situ ada Prostito, ada terus kemudian siapa lagi tuh? Enlai duduk bareng sama Bung Karno ketawa-ketawa sebelum mereka jalan ke gedung seberang. Kan ini di Satu Roma gitu. Kafenya begitu gue masuk minimal ada lah gitu ya, sebuah nuansa yang diciptakan, ditulis di sini plakat, di sini duduk segini, duduk atau kamar-kamar misalnya kamar nomor ini tempatnya si ini tempat. Pusing kita nyari, kita sampai manggil manajernya, tahu nggak? Kang kalau di sini, mana saya nanya manajer, tahu nggak Kang kalau di sini di pernah? Iya konspirasi Afrika, ya mereka nginep di sini. Di sebelah mana sih mereka duduknya? Ya, itu bisa dijual lama kalau kita bicara pariwisata yang kayak gini bisa dijual sebenarnya. Betul. Yang ada memang dokumentasi foto pas mereka jalan aja sih. Itu pun nggak ada, jadi gue sampai nyari-nyari hotel apa sih, melupakan sejarahnya gitu loh. Maksudnya di hotel itu nggak dipajang? Iya nggak dipajang, nggak ada apa gitu ya. Sementara nih kalau misalnya lu waktu itu sempat ke Paris nggak sih atau cuma di Belanda aja? Gua Belanda, Jerman aja. Lalu kalau di Paris itu hampir setiap sudut kotanya itu selalu ada plakat. Di situ semua peristiwa sejarah pasti ditulis. Orang biar tahu, oh di sini pernah terjadinya revolusi di sini tuh ini. Oh di sini pertama kali. Itu selalu. Jadi kita tuh setiap jalan tuh ada info dan mereka tuh menjaga keasliannya. Karena orang tahu oh ini tempat sejarah itu dilakukan. Maksud gua, ya kalau di geopolitik kan harus ada sejarah. Geopolitik harus ada sejarah karena interaksi manusia dengan ruang hidupnya. Itu bicara segala sesuatu yang berpotensi konflik yang sedang terjadi masa lalu dan akan datang. Itu bicara sejarah, bicara tentang geopolitik, mencakup untuk menuju kepada sebuah negara yang bisa bertahan hidup. Karena metodologinya adalah pendekatannya survival of the fittest, Darwinisme sosial. Jadi orang-orang geopolitik sangat percaya betul Darwinisme sosial. Jadi lu nggak akan pernah bisa bertahan hidup, kan lu hidup, tumbuh dan berkembang, lalu mati. Nah sebagai negara juga seperti itu.
Jadi apa yang dilakukan oleh sebuah negara ini adalah bagaimana mereka kemampuan mereka bertahan. Bagiannya ya 3 hal, kekayaan, kekuasaan, sama kekuatan. Kekayaan berarti artinya adalah ada sumber daya alam, sumber daya manusia, gitu. Dan transaksi perdagangan, jalur, posisi, geografis, itu bisa sumber daya alam. Kekayaan. Nah, yang kedua kekuatan ini militer. Bisa militer, bisa juga alam. Karena Inggris gak pernah bisa ditaklukkan sama Spanyol, itu karena persoalan kekuatan alam. Inggris kan alamnya ajaib banget ya. Gitu. Membuat kapal-kapal Spanyol tenggelam, lalu membuat Napoleon Bonaparte juga gak bisa menaklukkan Inggris ya, walaupun itu sepupunya kan. Perancis sama Inggris. Lalu yang ketiga adalah kapabilitas politik. Kalau lu nggak punya dua hal ini, lu bisa memegang peranan penting. Singapura dah. Singapura suatu negara yang memaksa mempengaruhi Indonesia untuk memaksa dipercepat adanya komunitas masyarakat ASEAN. Dan Singapura nggak pernah bilang saya on behalf Singapura. Bicaranya apa? ASEAN. Jadi dia negosiasi untuk kepentingan dia pribadi atas nama wilayah. Dia minta jatah di Arktik. Arktik yang dikuasain sama Rusia, Kanada, Norway, Amerika. Dia minta ikut jatah sana. Karena the five yang menguasai Arktik untuk masa depan manusia, jadi dia mau buat the seven nanti. Dia bilang, lu siapa? Lu kecil. Oh enggak, gua ASEAN. Kita yang lebih besar malah nggak pernah pakai itu. Iya, kita Indonesia. Iya, salah gue pakai kaos ini berarti. Enggak ya, paling benar udah. Oke. Nah, ya ini bahasanya menarik, tapi kayaknya kalau dibahas sekali doang ini sayang banget, banyak hal yang perlu kita lanjutin. Dan kayaknya harus kita lanjutin untuk seri-seri yang berikutnya. Dan mudah-mudahan lo masih bersedia ya. Ya bersedia lah gua. Oke, siap. Gila, bisa dikutuk jadi batu gua. Senior gua nih. Nah, tapi untuk semacam closing statement gitulah. Pesan lo buat anak muda Indonesia apa sih? Kalau pesan gua udah tua banget sih. Iya lo kalau sama generasi milenial sekarang lo pasti lebih dianggap tua lah. Di Eropa itu usia 60 masih muda. Oke. Sehingga akhirnya membuat mereka produktivitas itu masih sangat tinggi. Oke. Jadi bahasa kok salah. Atau yang biasanya lo sampaikan ya di program lo itu ke teman-teman mahasiswa yang pelajar-pelajar. Yang buat gua adalah yang pertama ya, ini pesannya Habibie ke gue ya. Terakhir ya gue emosional kalau bicara tentang beliau ya. Itu nunjuk itulah tidak ada gue. Nah, intinya adalah dia bahasa gini lah, kira-kira gue tulis di Instagram gue kok. Ainun itu nggak pernah menceritakan kebaikan-kebaikannya dengan matanya gitu yang beling-beling gitu ya. Sore itu misalnya hari Jumat ada perlu pakai putih-putih habis ziarah makan. Kamu tuh Ainun itu nggak pernah menceritakan tentang kebaikan. Yang menceritakan kebaikan Ainun itu adalah jejak-jejak. Kamu ini jejaknya Ainun. Kami memang bukan orang tua. Secara dulu kami adalah orang tua intelektual, tapi ya kami juga orang tua kamu. Maka lanjutkan membuat jejak-jejak. Oke. Buat gue itu. Jadi ya bahasa gue sih pentingannya sekarang sih ya. Biasa gue ngomong ke mahasiswa gue, yang penting lu selesai hidup lu dulu. Kalau lu selesai hidup lu pasti akan bisa berbuat sama orang lain. Dan kalau lu udah selesai hidup lu dan lu gak berbuat sama orang lain, lu berarti durhaka sama orang lain. Oke, keren. Oke, thank you, bro. Nanti kita gangguin lagi ya untuk diskusi yang lebih. Ya lu kan juga jadi tamu gua. Oke, siap. Tapi bukan YouTube lah. Nggak sanggup gua berikut. Gua ada podcast lah. Oke, siap. Oke, Lur. Ya, itu tadi obrolan gue sama Bung Suryo. Mudah-mudahan menginspirasi. Kita ketemu lagi di konten kolase berikutnya. Tapi